Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari dengan Gosima Teknik. Ya, di video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang thermofuse dan bimetal. Ya, thermofuse dan bimetal ini biasa digunakan pada kulkas atau lemari es 2 pintu yang posisinya berada di pintu paling atas atau bagian ruang freezer. Ya. Posisi thermofuse dan bimetal ya menempel langsung dengan pipa evaporator, karena bimetal cara kerjanya itu mendeteksi suhu dingin pada pipa evaporator. Jika sudah terbentuk bunga es atau bunga es hampir blok ya atau menutup bagian ruang evaporator, maka thermofuse akan otomatis menghubungkan arus, memerintahkan kepada timer untuk memberi arus pada heater agar heater bekerja dan mencairkan bunga es yang ada di bagian evaporator supaya tidak menumpuk atau ngeblok secara berlebihan. Oke. Dan kerja thermofuse ini ya diatur juga oleh timer yang berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan, kurang lebih sekitar 7-8 jam barulah thermofuse bekerja dan heater pun mencairkan bunga es. Oke, bagaimana cara pengukuran pada timer pada bimetal dan thermofuse ini? Ya, salah satunya yaitu menggunakan satu alat ukur yang kemarin sudah kita bahas, yaitu multimeter atau multitester. Ya, dengan cara direndam atau dicelupkan pada posisi air yang dingin atau air es. Ya. Jika tidak dicelupkan atau tidak dalam posisi dingin, maka thermofuse ini tidak akan terhubung pada saat diukur. Itulah ciri yang bagus. Sedangkan yang tidak bagus, walaupun dia posisi sudah dingin, sangat dingin, dia tidak mau terhubung ya atau tidak menghubungkan arus pada timer. Sedangkan fuse hanya untuk sebagai pengaman atau sebagai protect pada heater ya. Yang bekerja paling utama yaitu adalah bimetal ini ya. Berikut kita coba contoh untuk pengukuran pada saat posisi dia terhubung atau sudah dingin ya. Dan dia mendeteksi bahwa bunga es pada evaporator sudah berlebihan. Jangan lupa kita adjust terlebih dahulu, baru kita ukur. Oke, maka jarum pada multimeter akan bergerak ke arah 0, yang berarti terhubung ya. Sedangkan pada saat dia sudah tidak posisi dingin atau kita lepas atau kita angkat dari posisi dinginnya, maka akan kembali tidak terhubung. Bentar, ini masih terhubung. Dia akan ada suara tek pada bagian plat di dalamnya. Di dalamnya itu plat seperti yang terdapat pada overload AC kemarin yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Sama sistem kerjanya seperti overload ya, cuma kalau ini bedanya dia mendeteksi udara dingin baru dia terhubung. Oke, kita tunggu sampai dia kembali terputus arusnya atau tidak terhubung. Oke, sudah ada cetekan suara tadi sangat kecil karena dilapisi dengan plastik, maka tidak akan terhubung ya. Sedangkan jika kita celupkan lagi dengan waktu yang cukup lama hingga dia terdeteksi bahwa bimetal ini sudah harus bekerja, maka dia akan terhubung kembali. Oke. Untuk fuse
termofuse pada kulkas 2 pintu ya, masing-masing memiliki daya ampere dan voltase yang berbeda-beda. Makanya usahakan membawa contoh bawaan dari aslinya. Untuk pengukurannya, pada termofuse dia langsung terhubung pada arus listrik ya. Jika tidak terhubung, maka bisa dikatakan termofuse ini atau fuse panas ini sudah putus atau sudah tidak dapat digunakan. Baiknya langsung diganti. Biasanya dengan ciri-ciri yang termofuse yang sudah tidak bagus, yaitu di dalam plastik ini sudah terdapat kandungan air atau uap ya, itu sudah wajib atau layaknya diganti agar lebih bagus hasilnya. Oke, kita lihat lagi apakah dia sudah terhubung setelah kita rendam atau kita celupkan ke air dingin kembali. Ternyata belum ya, dia harus membutuhkan waktu yang agak lumayan lama. Kita lihat. Makanya posisi si bimetal ini harus menempel dengan pasti pada bagian pipa evaporator ya, agar langsung mendeteksi dingin. Kalau pengukuran melalui air es ini agak kurang efektif karena agak sedikit membutuhkan waktu yang lama, sekitar kurang lebih 15 menit. Tadi sebelum video ini dimulai saya udah mencelupkannya sekitar 15 menit atau 20 menit sebelumnya ya. Oke, dia akan nyetek kembali jika sudah dingin. Ini mungkin posisi airnya sudah kurang dingin ya. Ya, ternyata dia tidak mau karena suhu airnya sudah mulai berkurang ya, maka tidak mendeteksi bahwa dinginnya itu cukup atau tidak ya. Dia tidak mau memerintahkan bahwa harus terhubung dan harus bekerja pada heater ya. Sampai di sini paham ya untuk untuk cara pengukuran dan pengetesan pada termofuse dan bimetal. Nah, kurangnya mohon maaf, boleh kasih kritik dan sarannya ya, agar lebih semangat. Jika suka dengan video ini, bantu like, share, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat membagi pengalaman yang saya ketahui. Salam oprek-oprek, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.